semua. Jadi hari ini saya diberi tugas untuk membicarakan masalah inkubasi SIN. Ini memang menarik ini. Kita melakukan inkubasi, apakah dasarnya sudah paham atau belum, gitu kan? Inkubasi itu bayi sudah lahir, sudah jadi bayi, tapi karena kena sakit kuning ya, maka dia harus masuk inkubator. Nah ini kenapa kok tiba-tiba perlu inkubator ini? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Kok kenapa perlu inkubator? Ada yang bisa jawab? Mengapa perlu inkubator? Ya, Ini penting kan? Saya harus tahu dulu kenapa ini kok harus perlu inkubator? Apa kurang sehat? ya. Halo Ki. Ya, halo. Dari perspektif aku pribadi sih, mengapa inkubator gitu ya? Untuk mengembangkan potensi yang sudah ada menjadi potensi yang kemudian dapat diproduksi oleh industri, khususnya kalau aku berbicara soal skenario itu sendiri. Jadi mengapa pada akhirnya dipilih diksi inkubasi itu, mungkin dari pandanganku adalah agar kami dapat mengembangkan potensi yang telah ada dan mulai mencoba masuk ke dunia industri. Terima kasih. Baik. Oke, sekarang coba lembar kedua. Ya, lembar kedua dari presentasi. Silakan pindah ke lembar kedua. Ya, lembar keduanya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa inkubasi di sini saya artikan sebagai penambah daya kreatif. Ya, penambah daya kreatif menciptakan gambaran sinematik. Ini penting karena saya bicara gambaran sinematik. Dengan kata lain, saya tidak bicara sastra. Saya tidak bicara teater, saya bicara film. Film itu menampilkan gambaran sinematik. Karena seluruh teknik visualisasinya didasarkan pada azas sinematografi. Ya, lembar berikut. Nah, karena memang ini menjadi dasar, jadi penting diingat bahwa skenario itu bukan karya sastra. Skenario itu tidak akan pernah mendapat hadiah sastra. Karena skenario tidak termasuk dalam seni murni. Skenario itu seni aplikasi. Jadi apa ya? Sebuah tuturan dalam karya tulis yang bobotnya, yang isinya tentang teknik visualisasi. Ya, sekali lagi. Teknik visualisasi penggambaran sinematik. Jadi dengan kata lain, membaca sastra berkembang image-nya bersamaan dengan bacaan kalimat kepada kalimat yang lain, dari alinea ke alinea yang lain, semuanya membangun komposisi dramatik yang akhirnya imajinasi kita terbentuk menjadi struktur dramatik, dan akhirnya saya bisa memberikan semacam kesimpulan. Apakah Siti Nurbaya itu mencintai Samsul Bahri karena gantengnya, karena mudanya, atau karena dia tentara Belanda? Nah, pertanyaan terakhir ini penting, karena Samsul Bahri itu tentara Belanda. Nah, saya pernah dimarahi guru sastra saya. Saya bilang, kenapa tidak kawin saja sama Datuk Maringgi? Saya ngomong tentang Siti Nurbaya, ada yang pernah baca Siti Nurbaya belum? Rata-rata pernah baca Siti Nurbaya belum?
Hah? Pernah baca buku Siti Nurbaya? Ada yang pernah baca tentang Siti Nurbaya? Oh, belum pernah baca. Yang dari Minang pun belum. Wah, ini tragedi ini. Ini betul-betul tragedi karena Indonesia secara literasi dua dari bawah itu ternyata kenyataan ya. Bahwa orang Indonesia tidak lagi dekat dengan buku. Jadi kisah roman Siti Nurbaya hampir sebagian besar tidak membaca. Betul begitu nggak? Coba salah satu menjawab saya. Recording in progress. Apakah benar tidak ada lagi yang membaca roman lama yang bernama Siti Nurbaya? Wah, kok diam, kok sepi ya? Jadi saya simpulkan aja ya, bahwa kalian tidak pernah membaca. Nah, ini sebuah tragedi dalam urusan kreativitas. Ini tragedi besar. Karena membaca itu adalah, ada yang membaca, ada yang menjawab itu. Tadi udah pegang mikrofon, ada yang menjawab. Iya, saya pernah membaca Siti Nurbaya. Ya? Apa lagi? Selain Siti Nurbaya, apa lagi? Layar Terkembang. Baca atau cuman katanya ada bukunya? Iya Pak, karena baca kebetulan saya mahasiswa sastra, jadi karena diwajibkan membaca novel-novel yang roman. Oke. Ya, jadi dari 14 itu mungkin hanya 3-4 orang yang pernah membaca ya. Betul nggak? Kalau boleh nggak saya simpulkan begitu? Boleh nggak? Yang tadi bicara itu. Bahwa dari 14 orang ini, hanya 2 atau 3 orang atau 4 orang yang sudah membaca roman-roman klasik Indonesia. Oke deh. Artinya memang kurang ya. Oke. Lembar berikutnya, lembar ketiga. Jadi senario itu tidak bisa dikatakan itu sebuah cerita dalam pengertian sastra. Karena dalam tulisannya, di dalam tuturan kata-katanya itu, semua bentuknya notasi. Bentuknya arahan. Lalu ada dialog. Arahan pertama adalah nomor dari adegan itu. Arahan kedua tentang lokasi. Arahan ketiga tentang senja atau pagi hari. Arahan keempat tentang siapa saja yang ada di situ. Dan arahan kelima, ada problem apa yang disampaikan. Membaca senario melelahkan. Karena terlalu banyak arahan-arahan teknis. Nah, itu yang saya katakan mengapa senario itu adalah brosur teknik visualisasi penggambaran sebuah konflik kehidupan dari peristiwa kemanusiaan yang ada. Sampai segini dulu, ada yang bertanya nggak? Jadi senario itu berbentuk naratif, menuturkan cerita, tetapi cara menuturkannya merupakan teknik visualisasi karena arahan-arahan teknisnya, arahan sinematografinya sangat dominan. Dalam hal ini ada yang mau bertanya pada saya, apakah Anda percaya? Karena saya lihat senario ini adalah akhirnya. Bermula dari sinopsis. Bermula dan kemudian kepada treatment. Treatment menjadi senario. Sejak sinopsis. Sinopsis itu tulisan pendek tentang visualisasi sebuah peristiwa yang memiliki pendekatan filmis, penggambaran. Saya banyak baca sinopsis. Sinopsisnya itu sebetulnya cerita pendek dengan pendekatan sastra.
treatment sebetulnya sudah bisa mengarah kepada penggambaran, tetapi ternyata pun masih pendekatannya karya tulis sastra. Skenario, wah, saya agak sangsi gitu. Banyak sekali skenario yang lebih mirip novel. Ada yang penasaran ingin bertanya pada saya? Silakan. Ini kalau masuk inkubasi kita harus aktif, Mas. Kalau masuk inkubasi kita nggak aktif nanti kesetrum. Kan inkubasi itu ada listriknya. Coba agak dinamis sedikit. Karena Anda akan menjadi Recording seorang stopped. penampil. Halo? Recording in progress. Oke, tadi kan dikatakan oleh Pak Slamet bahwasannya sebuah skenario ini adalah satu dari konstruksi, dari mulai sinopsis, kemudian Treatment? dan kemudian menjadi satu skenario. Dan Yeah. itu bukan sastra kan. Artinya memang seperti yang sudah kita dapatkan selama mastering di masing-masing kota, memang kita ditekankan untuk membuat satu skrip atau skenario yang memang mempunyai desain gaya bahasa. Jadi visual, sangat visual. Karena ada sinematografik dan memang itu harus dimunculkan di dalam action, dalam bentuk action yang sangat agar mudah dipahami oleh penyimak atau penonton televisi. Oke. Pak Slamet nih, bagaimana kiat dan tips yang yang sangat kreatif untuk membuat satu skenario yang itu menjadi benar-benar bahasa visual. Jadi ketika kita sebagai seorang penulis nih, otomatis contoh nih, saya seorang tunanetra, artinya kan saya mempunyai keterbatasan nih untuk memvisualisasikan satu scene atau adegan atau plot. Kira-kira ada nggak arahan atau masukan dari Pak Slamet untuk mengkayakan nih ide dan gagasan saya untuk membuat satu bahasa visual dalam skrip yang itu menjadi power agar bisa diterjemahkan oleh sutradara, oleh tim film dan bisa ditangkap pesan yang saya tulis oleh penonton. Terima kasih, Pak. Oke. Anda sebagai tunanetra pernah merasa sedih? Pernah. Kalau sedih itu kira-kira suasananya apa, Mas, batinnya? Saya nggak nanya warna, karena Anda kan nggak pernah lihat warna, ya kan? Iya. Saya sebelumnya bukan tunanetra, Pak. Tapi saya bisa, memang untuk saat ini suasana kebatinan sedih itu ya digambarkan dengan visual yang gelap, kemudian memang tidak ada sinar gitu aja. Gelap atau mendung. Ya, itu artinya di dalam hal ini keterbatasan yang Anda sampaikan tadi, range cahaya itu Anda kurang diberkahi untuk seperti orang yang normal kan. Tapi terasa nggak bahwa sebuah kesedihan itu warnanya tidak cerah? Setuju? Ya, tidak cerah. Setuju? Ya, setuju. Kalau Anda menjelaskan tentang terang benderang bagaimana? Kepada saya deh. Saya bahagia sekali mendapatkan rezeki bisa ikut ke Bogor. Saya bahagia sekali, saya merasa bahagia. Nah, itu kan kebahagiaan. Anda bisa jelaskan pada saya, kira-kira gimana mengatakannya pada saya? Saya bahagia sekali, Pak Slamet. Ini gambarannya gimana? Kalau kata-katanya saya tahu, kata-katanya saya udah tahu. Dalam yang saya rasakan ya, secara visual mungkin lebih dominan ke arah yang terang benderang gitu aja. Untuk memvisualisasikan satu hal yang bersifat bahagia. Nah, jadi kalau begitu Mas, keterbatasan itu kan bukan maunya Anda, ya kan? Itu keterbatasan itu ada kehendak Sang Pencipta mungkin, karena Anda tidak diberikan kesempatan melihat seperti orang normal. Maka coba Anda memilih, sebab begini, Khalifah Umar ditanya oleh orang, mengapa Khalifah bisa menjadi orang bijak? Maka Khalifah menjawab, saya belajar dari teman-teman yang buta. Kaget orang. Kenapa? Kamu lihat kalau orang buta mau bergerak dari tempatnya, orang buta selalu meraba seluruh yang ada di depannya. Ya. Orang buta selalu menyasar dengan kaki dan tangannya. Orang buta berhati-hati untuk berdiri. Dan akhirnya orang buta setelah dia jelas siap untuk melangkah, dia melangkah. Ini tidak dimiliki oleh orang normal. Maka Umar dalam membuat sebuah kebijakan sangat detail, diraba,
dirasakan, dia melihat dalam batinnya bahwa tidak ada lagi halangan di depannya, karena tidak ada bayangan sedikit pun, maka dia melangkah. Itu sebabnya Khalifah Umar terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang bijak, karena dia berpikir sebagai orang buta, yang mempersiapkan semuanya. Betul begitu nggak kira-kira? Iya Pak, sangat betul sekali dan saya merasa merinding sekarang. Nah bukan, itulah batasan dan kekuatan Anda. Jadi jangan memohon yang melebihi kemampuan Anda, ya kan? Dan jangan pula merasa terbatas oleh keterbatasan Anda. Saya perhatikan, orang buta mematikan rokok, mematikan korek api, dia tidak tiup, tidak. Korek apinya didekatkan ke telinga, dia goyang-goyangkan sampai apinya mati. Rupanya ada suaranya api mati itu. Iya betul Pak. Nah itu. Nah jadi persoalan bagi saya, Anda meraba dengan rasa. Anda tidak meraba dengan penglihatan. Nah film Indonesia kehilangannya adalah rasa. Hampir rata-rata film Indonesia kehilangan rata-rata karena apa? Imajinasinya tidak terasah. Membaca adalah belajar mengasah imajinasi. Apalagi film sangat diperlukan karena film adalah moving image. Oke? Cukup ya? Coba sekarang dari teman yang tidak punya masalah indera, yang sehat dalam pengertian bisa melihat, bisa mendengar dengan baik. Kita lebih baik bertukar pikiran begini daripada saya ceramah nggak ada gunanya karena Anda tidak membutuhkan, ya. Lebih baik kita berbicara langsung seperti ini. Sudah sampai Jakarta, sudah sampai Bogor, kenapa kita nggak bicara? Oke, silakan. Selamat siang, Pak Slamet. Yang dari Surabaya. Tadi kalau dari Pak Slamet bahwa bangunan skenario itu berupa rancangan teknis untuk nantinya divisualkan. Betul. Bagaimana dengan dialog, Pak Slamet? Apakah dialog itu bagian juga dari technical itu atau dia punya sesuatu sendiri di skenario itu? Sekarang saya mau bertanya pada Anda, jika Anda sedang bicara dengan ibu Anda dengan jarak 1,5 meter, Anda berteriak atau berbisik? Atau biasa saja? Biasa. Dia bilang, ibu kelihatannya ibu sakit. Coba, ibu kan cuma sekitar 30-40 cm depan kamu. Coba dialogkan. Tanya, ibu sehat? Ibu sehat, ya sedikit berbisik. Bukan, itu teknik, Mas. Siapa bilang Anda tidak punya ukuran? Itu karena coba Anda berteriak, ibu sehat, coba teriak. Coba teriak. Dengan teriakan. Ibu sehat. Coba tanya, ibu sehat? Gitu. Ibu sehat. Nah, pasti disiram air teh kan? Iya kan? Ya. Lihat, semua itu visual, Dek. Semua itu visual. Coba kamu katakan rindu kepada pacarmu bahwa aku nggak bisa tidur gara-gara mikirin kamu. Coba. Dia tidak di depan kamu. Dia di rumahnya sendiri. Kamu sedang di close up oleh sutradara, merenung dalam kamarmu, dan mengatakan, bayanganmu, wajahmu di mana-mana. Kemanapun aku pindahkan pandanganku, mukamu selalu ada. Coba sampaikan rindumu kepada pacarmu. Adik. Mana? Benar. Coba. Adik, aku merindukanmu. Kamu ada di mana-mana. Oh, bukan, itu baca deklamasi. Itu udah baca deklamasi, nggak mesra sama sekali. Coba agak mesra dikit boleh nggak? Sayangku, kamu ada dari pagi sampai malamku. Coba ngomongnya sederhana gini bisa nggak, Cik, ya? Aduh, kok aku nggak bisa merem sih? Kok bayanganmu datang terus sih? Lihat, itu lebih bergambar kan? Yeah. Daripada adikku, kamu di mana? Ah, itu film Indonesia, makanya jelek. Kenapa tidak mengolah rasa? Tadi saya baru saja ngomong sama teman yang tunanetra. Yeah. Lebih baik rasa kamu, Dek. Karena merasa itu gambaran dari merenung, berteriak itu gambaran dari kemarahan,
Ngomong biasa itu keadaan tidak ada konflik kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah kalau begitu jawaban pertanyaanmu sudah terjawab ya. Iya. Apakah dialog itu juga ada tekniknya? Ada Mas. Ada. Oke? Terima kasih, Pak Selamat. Iya baik. Nah sudah ya, dua dulu aja. Jadi dari mulai sinopsis sudah harus filmis. Saya membuat sinopsis tentang film saya Cut Nyadin. Lolongan perempuan tua itu, nah gambarnya itu orang tua sedang melolong. Pandangannya ke atas, sinar matahari menyinari wajahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guntur menggelegar. Kilatan cahaya dari kilat menerangi sekitar tubuhnya. Hujan rintik-rintik turun. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kamu berpikir tanah ini tidak ada yang memiliki. Tanah ini milik kita. Tanah ini bumi Aceh. Bumi Aceh yang terhormat. Aceh Darussalam. Cut Nyadin. Itu gambar. Tapi ada yang menulis sinopsis itu. Seorang perempuan itu memimpin perjuangan di Aceh, keluar masuk hutan. Ya sudah, cerita aja pakai kata-kata. Itu bukan sinopsis. Itu cerita pendek. Sinopsis itu harus sudah filmis. Sudah harus berwujud gambar. Tetapi dalam durasi yang pendek. Treatment lebih mendetail. Senario sudah lengkap. Jadi siapapun nanti, kalau saya baca senario yang sinopsis yang kalian bikin, tidak memiliki nuansa-nuansa gambar, saya kira Anda masih terjebak dengan yang namanya semiotika sastra. Belum semiotika film. Oke? Jadi gambaran sinematik itu Anda sudah paham ya? Oke, sekarang lembaran berikut. Nah, sekarang gambaran sinematik itu pegangannya adalah sebuah konvensi. Konvensi film itu berbeda dengan konvensi teater. Dengan konvensi rapat umum. Dengan konvensi kelas. Beda. Film, konvensinya adalah karena film bahasa gambar, maka kamera menjadi sangat penting fungsinya. Maka konvensi film itu Pak, D, semua teman-teman, kamera among the problem. Kamera di antara permasalahan. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau saya nonton teater, saya tidak bisa bergerak dari kursi saya. Pandangan saya cuma satu arah, dan jarak saya tetap. Tidak bisa close up, tidak bisa apa, pokoknya Anda bisa. Sudah di situ lah, nasibnya di situ, sampai mampus begitu. Makanya orang teater, suaranya harus bagus, gerakannya harus bisa dilihat dari kursi paling belakang, sehingga gaya permainan di teater sangatlah berbeda dengan gaya permainan di film, karena film menggunakan kamera. Dan kamera ternyata memiliki keluasan yang luar biasa. Dia memiliki type shot yang banyak. Lensa-lensa yang multi ukuran. Dia bisa membuat close up. Dia bisa panning. Dia bisa tilt up, tilt down. Dia bisa crane up, crane down. Dia bisa track in, track out. Dia bisa zoom in, zoom out. Jadi kalau saya tanya, kamu itu kelihatan pucat, udah sarapan belum? Belum Pak. Kenapa? Ini Pak, saya sangunya kurang Pak. Kalau saya sarapan nanti saya habis. Nggak bisa makan siang Pak.
Kalau kamu tidak menggunakan kamera, kamu bisa ngomong seenak kamu. Tetapi kamera saya punya lensa untuk meng-close up. Saya tidak akan menyerah dengan kalimat kamu saja. Saya akan datangkan kantong kamu dengan kamera saya, dengan lensa tertentu saya bisa melihat. Ternyata di dalam saku kamu bukan tidak ada uang, tetapi lebih drastis dari itu. Isinya cuman kertas tagihan listrik, tagihan, segala macam. Jadi lebih lapar dari orang lapar. Karena dia bukan tidak bisa makan, tapi dia sampai tidak bisa bayar listrik. Kalau di teater saya nggak bisa, saya percaya aja dibilang saya nggak bisa makan gitu, saya bisa. Atau saya tidak bisa melihat bahwa nasibnya lebih buruk daripada itu. Nah, film kenapa among the problem? Karena film itu memiliki kelenturan. Dia bisa mendekat dengan gaya, dengan cara track in. Tetapi kita juga bisa meminta orang itu datang kepada saya dengan zoom in. Kamu lihat kalau gambar dengan track in, kalimatnya tuh begini dalam senario. Aku tidak suka pada si A. Semakin aku perhatikan dan semakin aku dekati dia, mulai terasa bahwa nafasnya itu tidak teratur. Karena pikirannya entah kemana. Makin aku dekati lagi, matanya tidak cerah. Lebih nyaris warnanya lebih kuning daripada warna putih. Di pupil matanya membengkak karena dia rupanya kurang tidur. Ini sebuah type shot yang berbeda-beda. Ketika kalimat saya semakin lama, saya itu tidak menyukai dia, itu bisa saja full shot. Tapi semakin saya dekati, sampai akhirnya saya bisa melihat pupil matanya yang bengkak karena dia tidak tidur. Itu track in. Tetapi kalau saya tidak suka sama hakim yang menghakimi saya, kurang ngajar, mentang-mentang hakim, gue jitak loh. Nah, karena kita nggak bisa maju, maka saya menggunakan zoom lens untuk menarik muka si hakim itu mendekati saya. Lihat, sebetulnya pengertian among the problem, di antara permasalahan, karena kamera kita bisa berkelana kemana-mana, bisa digunakan dengan 12 basic movement, bisa movement kamera, dan juga bisa movement pemain, atau mati gelapnya sebuah lampu, atau perpindahan warna-warna sebagai dekor. Semua tertangkap baik oleh kamera. Nah, jadi dengan demikian, camera among the problem sudah Anda pahami belum? Kalau belum, tanya aja. Supaya nanti waktu masuk inkubator, kita nggak usah bertanya lagi. Ada yang kurang jelas? Silakan tanya. Nah, yang saya tahu, kalau ingin jadi seniman, pencipta, apakah dia scenario writer, apakah dia editor, apakah dia penata artistik, dia harus mampu mengelaborasi idenya. Makanya saya mohon, kalau di dalam workshop film itu, tidak bisa Anda memahami tentang masalah apa di balik semua ini, jika Anda tidak berani bertanya, tidak Anda berani bertanya. Nah, tanya Eric, di kelas saya, di kelas penyutradaraan, kalau tidak ada yang nanya, saya suruh pulang aja semua. Karena dengan bertanya, Anda terjebak oleh kata-kata itu. Dan kata-kata yang menjebak Anda itu, Anda harus perbaiki dengan elaborasi yang bagus. Itulah seorang pencipta. Karena seorang penulis skenario, sebelum orang membuat film, dia telah membuat film duluan. Makanya dia dikatakan the first director. Dia membuat itu. Apakah saya menggunakan track? Apakah saya menggunakan zoom? Apakah ini panning? Apakah ini tilt up? Apakah ini tilt down? Apakah ini diambil dari high angle atau low angle? Atau diambil dengan sambil berjalan naik mobil?
Lihat bagaimana seorang scenario writer telah membuat film sebelum semua orang film membuatnya. Jadi dia the first director. Nah, jadi melihat yang semacam itu saya rasa menjadi penulis skenario adalah menjadi orang pertama yang menyusun teknik visual penggambaran sebuah karya sinematik. Ada yang mau bertanya? Sepi lagi ya. Nggak ada yang berani ambil risiko ya. Kalau nggak berani ambil risiko jangan masuk inkubator. Ntar kesetrum. Ki, saya mau nanya. Silakan. Tadi dibilang bahwa kalau misalnya sinopsis itu harus filmis gitu. Ya. Kita sering terkurung di dan kita juga sering terkurung di kata-kata sastra jatuhnya ya. Iya. Sastra. Nah, buat mengurangi hal itu nih Ki, ada nggak satu contoh yang sinopsis filmis dari Ki Slamet sendiri buat dikasih ke kami supaya kami bisa menjadikan acuan gitu. Terima kasih. Ya. Saya mencarinya begini. Saya juga bertanya pada Pak Teguh Karya saat itu. Lalu tahu apa yang dia sampaikan pada saya? Kamu tahu sastra lisan nggak? Apa itu Pak Teguh? Sastra yang tidak ditulis, tapi disampaikan dengan kata-kata sambil bicara. Itu di Radio Kayu Manis itu ada cerita yang bagus sekali tentang jin. Cerita tentang jin di Radio Kayu Manis. Itu termasuk sastra lisan. Lalu saya dengarkan. Lo pada tahu nggak? Yang namanya jin itu, kaki kanan sama kaki kirinya, kalau dia melangkah, sekali melangkah, kaki yang paling depan udah sampai Kerawang. Wah, bayangin sekali. Melangkahnya itu dari Jakarta sampai Kerawang itu melangkah. Kalau dia punya bayi yang diayun itu, diayun oleh ibunya itu hari Senin. Diayun oleh ibunya. Tahu nggak? Bayi itu kembali ayunannya hari Sabtu. 1 minggu tuh. Wah, tiba-tiba saya terbentuk imajinasi piktural. Saya membayangkan kaki besar itu melangkah 1 langkah dari Jakarta sampai Kerawang. Anak bayi dalam buayan diayun oleh ibunya, diayun hari Senin, ayunan itu kembali pada hari Sabtu. Luar biasa. Saya terteror. Lihat gambaran tiba-tiba muncul banyak sekali di kepala saya. Sehingga saya mulai mengikuti. Mungkin Anda di daerah Anda juga ada kan? Semacam cerita-cerita, hikayat-hikayat yang disampaikan secara lisan. Itu mengasah. Jadi Anda coba bayangkan. Dari kotamu, aku melayang ke Jakarta. Tidak lama di Jakarta, aku masuk hotel di Bogor. Aku bahagia sekali karena aku bisa belajar seperti yang aku mau. Itu kan bentuknya informasi kan? Tetapi kalau Anda gambarkan, itu berbeda. Anda gambarkan kegembiraan Anda itu sampai ke Jakarta, bukan sampai ke Jakartanya yang penting. Mengapa Anda harus gembira? Karena ternyata Anda orang yang terpilih. Orang yang terpilih dari sekian banyak. Rasa bahagia itu lebih besar dibandingkan jarak dari kampungmu ke Jakarta. Capekkah? Tidak. Lelahkah? Tidak. Karena kegembiraanku lebih besar. Nah, rasa itu yang harus digambarkan. Jadi tidak kata-kata, aku bahagia sekali karena aku terpilih. Maka dengan restu ibuku, aku sampai ke Jakarta dan dapat arahan kita ke Bogor. Karena semua berpusat di Bogor, alhamdulillah hotelnya bagus. Begitu. Tidak kan? Apa yang kamu rasa, yang kamu gambarkan kegembiraan itu? Ya kalau saya kirim sinopsis saya, kapan kamu belajar? Kapan kamu mencari? Tetapi ketika Teguh Karya meminta saya mendengarkan sastra lisan,
Saya merasa luar biasa. Oke, jadi sebetulnya itu gambar-gambar itu menarik. Gambar-gambar yang tercipta itu menarik. Ini cerita tentang orang buta. Saya dipijat oleh orang buta. Dari kaki sampai kepala. Tapi begitu sampai kepala, dia memegang wajah saya, ternyata dia menyentuh kumis saya. Wih, ada kumisnya, Pak. Iya. Kayak Bambang Irawan katanya. Saya kaget. Kapan Bapak lihat Bambang Irawan? Nah, konon telinganya mendengar kabar bahwa Bambang Irawan itu ganteng sekali karena dia berkumis. Dia membayangkan ganteng itu pasti banyak kumbang yang datang mengelilingi dia. Wih, luar biasa seperti Arjuna. Ketika dia pegang adal saya kumis, melambung imajinasinya seperti Bambang Irawan. Bayangkan, kenapa kita tidak bisa menggambarkan? Orang buta aja bisa menggambarkan Bambang Irawan kok. Nah, jadi melihat yang semacam itu, pencarian itu menjadi utama di dalam proses mencipta. Jangan semuanya di feeding, akhirnya tidak bikin apa-apa. Cari. Itu jauh lebih bagus. Bisa dipahami nggak, Dek? Bisa dipahami nggak dari yang pertanyaan tadi? Halo? Bisa dipahami nggak? Sastra lisan. Kedua, puisi. Puisi itu luar biasa. Puisi itu, kalau kau ingin kau kembali, hanya untuk kau sendiri. Karena dengan cermin pun, aku enggan berbagi. Wih, gambarnya kayak apa tuh? Saya belajar dari sastra lisan, saya belajar dari puisi. Saya membaca sastra dalam pengertian novel sebagai bantuan untuk pengetahuan saya bahwa sastra itu memiliki daya pengaruh yang luar biasa dalam belajar imajinasi. Sampai segini ada yang tanya belum? Jawaban saya dipahami nggak? Kalau nggak paham bilang supaya ada gunanya kita ketemu. Halo? Halo? Anybody home? Kalau dari email yang nanya tadi, email udah paham, Ki. Terima kasih. Ya, Oke. Ya, coba kamu cari. Banyak sekali hikayat-hikayat, ya. Yep. Terima kasih. Oke, kita masuk ke lembar berikut. Lembar berikut. Operator, tolong lembar berikut, operator. Halo, operator. Operator, ganti ini. Bisa ganti lembar baru? Iya, bentar. Ki, bentar. Next, nah itu. Nah, jadi kalau sudah kita paham semua itu, maka ya kita memerlukan inkubasi tadi. Nah, saya sudah mulai perlahan-lahan masuk inkubasi dengan bertanya. Sebab ditanya dulu, kalau mau suntik vaksin, ada gula darah, bagus Pak. Tekanan darah bagus Pak. Paru-paru tidak ada masalah, tidak Pak. Tidak ada alergi obat, tidak Pak. Baru divaksin. Nah, tadi saya bertanya apakah Anda tidak mati nih saya masukin inkubator? Ya kan? Nah, jadi dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya tadi sebetulnya seperti pertanyaan teman-teman yang menyuntik vaksin. Kalau Anda tidak siap untuk vaksin, ya jangan vaksin, nanti sakit. Nah, kalau Anda tidak siap dengan pengetahuan tentang film sebagai penulis senario, kalau nanti saya masukin inkubator, malah ruwet jadinya. Oke? Anda siap semua untuk masuk inkubator? Siap? Ya, salah satu yang pegang mic jawab deh. Siap, Pak. Siap ya?
Halo. Ya Pak. Siapa? Ya, saya mohon saya jangan berhadapan dengan orang yang nggak punya kepercayaan diri semua ini. Ini saya curiga ini hampir rata-rata nggak punya kepercayaan diri untuk bicara. Apa betul ini? Apa dugaan saya? Saya ingatkan ya, Anda itu calon pencipta. Pencipta itu harus bisa mengelaborati. Latihannya adalah bicara. Baik Pak. Oke, siap masuk inkubator? Siap. Oke, lembar berikut. Nah, memasuki inkubator itu harus memiliki sikap pribadi yang jelas. Sikap pribadi yang tidak boleh bohong. Karena semua akan diadili oleh sebuah sistem yang tidak bisa lagi ditawar. Kalau mau vaksin berbohong, maka banyak yang pingsan. Nah, sikap pribadi itu menjadi sangat penting karena apa? Sikap pribadi seorang pencipta itu tidak pernah merasa dia mampu ketika memang dia tidak bisa. Nah, sikap pribadi ini sangat penting. Sehingga nanti satu saat film yang Anda buat dibilang orang ini adalah kredo pembuatnya. Ini adalah pernyataan pribadi dari pembuatnya. Ya. Jadi dengan demikian sikap pribadi ini sudah kita anggap warming up-nya cukup. Jadi nanti pada berikutnya ini tolong agak sedikit aktif untuk bertanya. Oke, gambar berikut. Bahan berikut. Wah, apa ini? Kacamata saya bentar ya. Oke. Jadi, hari ini kita semua terancam oleh pandemi. Pandemi itu masuk tanpa permisi. Kita tidak siap. Kita dihajar habis. Dan ternyata pandemi itu mampu memporak-porandakan pola kehidupan. Dan dia memberikan sebuah tawaran yang tidak bisa ditawar. Komunikasi langsung sudah tidak diperkenankan lagi. Komunikasi harus dilakukan tidak langsung. Setiap hari kamu harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi dengan demikian, apa yang harus kita lakukan terhadap ancaman corona ini? Begitu kita bandel, kita tetap menjalankan komunikasi lama, kita tetap ingin bertatap muka, tanpa menggunakan masker, tanpa mencuci tangan, tanpa berjarak, maka kematian satu demi satu terjadi, dan hasilnya sangat memprihatinkan. Pertanyaan berikut secara pendapat pribadi. Ya, lembar berikut. Melihat begini, selama ini kita di rumah, tidak boleh kemana-mana, ruang gerak dibatasi. Apa yang akan Anda lakukan sebagai pribadi? Melawan pandemi ini atau berkawan dengan pandemi ini? Sebab yang lebih mengerikan lagi, para cendekiawan dunia belum menemukan obat untuk pencegahan. Belum menemukan. Nah sekarang, saya sudah kirim kemarin melalui Erik, kalau kita mau melawan, nah itu bagaimana? Kalau kita mau berkawan, itu bagaimana? Ada ilustrasi dari Madura. Orang Madura itu sebagian besar tidak mau mempercayai corona itu ada. Corona tidak masuk di Madura. Tapi ada yang sakit. Akhirnya masuk perawatan khusus di rumahnya ya. Dan akhirnya meninggal. Lalu orang bilang, Pak itu terpapar COVID-19. Lalu dijawab oleh Madura, tidak. Tidak ada, di sini tidak ada COVID. Ini penyakit apa dong namanya Pak? Ini penyakit masa sekarang.
Ya, tapi kan bahayanya itu COVID, Pak. Kenapa dia mati? Enggak, Mas. Ini penyakit masa sekarang. Awalnya cuma batuk-batuk kecil aja, lalu sesak napas, lalu tidak bisa bernapas, dia mati. Kenapa dia tidak mau mengatakan COVID? Karena ada berita, kalau kena COVID, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dirawat oleh keluarga. Kalau mati, tidak boleh dibungkus oleh keluarga. Diserahkan kepada petugas, dan keluarga tidak boleh dekat ke kuburan. Wah, enggak mau saya. Enggak mau, itu anak saya, itu istri saya, itu ponakan saya tercinta, masa saya enggak boleh dekat. Nah, jadi ketika si A meninggal, diurus sampai penguburannya, diurus dengan sayang sampai tahlilannya, ternyata lusa anak keduanya mati. Lalu bilang, tuh Pak, jangan begitu Pak, bahaya Pak. Lihat, sekarang anak kedua Bapak mati. Bapak harus percaya deh bahwa ini ada corona gitu. Oh tidak. Adiknya juga sakit masa sekarang. Ya, tapi kan dia mati Pak. Ya mungkin dia sudah rindu sama kakaknya. Ya, dia nyusul. Tapi orang-orang itu bagusnya tidak tidak marah-marah karena tidak bisa diurus di Wisma Atlet, tidak marah. Karena dia sudah putuskan, itu sikap pribadinya. Terlepas dari konyol dan tidak, itu sikap pribadi. Yang di dalam hal ini, dia bisa menyayangi keluarganya sampai ke tanah kubur. Jadi lebih baik dia tidak mempercayai itu, tapi dia tidak kehilangan kekeluargaan. Ini resiko yang menurut saya tidak masuk akal, tetapi itu terjadi. Nah, jadi melihat yang semacam itu, sikap pribadi dalam menginkubator kita itu harus jelas. Nah, teman-teman Madura itu jelas. Tidak ada corona. Yang ada penyakit sekarang ini. Makanya dia boleh mengurus keluarganya karena bukan sakit corona, bukan sakit COVID. Sakit sekarang ini namanya. Nah, itu adalah melawan dan sekaligus berkawan. Jadi caranya gimana? Ya caranya tidak boleh mengeluh, tidak boleh nyala-nyalain pemerintah. Tetapi alasannya apa? Alasan kultural, alasan sosial budaya. Bahwa saya tidak mau dipisahkan dari keluarga saya yang tercinta. Nah ini sikap inilah. Ini inkubator dalam bentuk lain ya. Orang bisa melihat positif atau negatif. Tapi di contoh konkret bahwa ada inkubator yang namanya keyakinan yang luar biasa membuat dia tidak kehilangan akal dan dia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan pemerintah. Dia terima kematian itu sebagai kematian di mana kematian adalah suratan. Yang penting saya tidak mau berpisah sama keluarga saya. Nah itu pertanyaan dijawab oleh teman-teman Madura dengan sangat tragis, cenderung konyol, tetapi itulah sikap di mana seseorang tidak mau berpisah dengan keluarganya, daripada bilang COVID, nanti begitu mati jenazahnya dicolong di rumah sakit, kan jadi salah. Jadi dari awal dia tidak mau menggunakan istilah COVID-19. Nah, dalam skenario nanti sikap ini harus jelas karena tergambarkan atau menggambarkan itu. Nah, kalau ini tidak jelas, maka gambar apa yang Anda berikan pada kami nanti? Kira-kira itu. Ada bertanya? Ada yang nggak jelas? Silakan bertanya. Kemarin kan udah dapat dari Mas Erik, saya kasih selebaran itu ya. Nah, ada nggak yang punya, saya mau melawan COVID. Lalu ada yang bilang, saya berkawan aja sama COVID. Nah, kalau melawan tuh kira-kira ngapain kamu? Kalau kira-kira berkawan, ngapain kamu? Ada yang bisa bicara? Ya, aku izin coba menyampaikan, menurut aku sih ya, pendapat aku Yaki. Kalau aku memilih antara melawan sama berkawan, aku lebih memilih berkawan. Kenapa alasannya? Karena, gimana ya, kalau aku lihat di sekitar aku gitu, bukti-bukti konkret yang ada dan belajar dari masa lalu,
ya gak ada salahnya kita berkawan gitu. Soalnya ketika dulu aja kita bisa melewati kayak virus-virus terdahulu, itu bisa diselesain, berarti yang sekarang juga bukan kemungkinan kita bisa melewatinya gitu. Jadi kita harus berkawan kayak gitu sih kalau kata aku. Sama kenapa harus berkawan? Karena beberapa orang di sekitar aku akhirnya ketika dia udah terinfeksi virus yang kalau kata orang Madura itu virus zaman sekarang, dia akhirnya yakin gitu kalau ternyata virus itu emang ada, dan dia lebih aware buat ngajakin orang-orang, ya wis lah gitu, jangan menampik hal itu lagi gitu. Malah dia jadi kayak motivasi gitu. Singkatnya kayak gitu, dia itu pernah terpapar, dan kayaknya dia kenapa ngajakin orang berkawan itu biar dia tuh malah nyediain semacam tempat isolasi gitu. Jadi buat ngebuktiin ya udah ayo kita berkawan gitu, kita saling bareng-bareng, hidup berdampingan kayak gitu, kayak seolah-olah nggak ada masalah kayak gitu sih Ki, kalau kata aku. Oke, terima kasih. Ada temanmu yang lain nggak? Coba ada temanmu yang lain nggak yang mau bicara? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jika saya suruh memilih, apakah saya akan melawan atau berkawan dengan corona? Jujur di dalam hati saya akan melawan. Ya, kenapa? Caranya gimana caranya? Ya, karena seperti yang terjadi selama ini, misalnya seperti sudah 2 tahun, contoh kecilnya sudah 2 tahun kita tidak melakukan tradisi salam-salaman di dalam Lebaran, tidak boleh mengunjungi keluarga. Jadi itu memang sangat kita harus melepaskan keyakinan akidah kita. Jika kita mesti berkawan dengan pandemi COVID ini. Jadi saya lebih memilih melawan. Ya, caranya gimana? Caranya kan kita nanti menggambarkan, Mas, nggak cuma dikatakan. Oke, caranya ya dengan tetap mengumpulkan suatu, mungkin bagi saya mengumpulkan suatu komunitas itu yang satu visi dan misi itu. Ya, misinya apa kan mesti digambarin. Misi itu nggak ada gambarnya. Kalau ada tindakan baru saya ada gambarnya. Kayak Madura tadi kan ada tindakannya. Dengan yang Madura tadi yang dengan tidak mempercayai itu kurang lebih seperti itu, Pak. Dengan menjadikan COVID ini sebagai alasan sebagai suatu penyakit yang lain, seperti itu, Pak. Bukan. Ya, artinya tidak menganggap ada COVID itu. Iya, Pak, betul, Pak, seperti COVID itu. Dianggap alah kayak kucing begitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu perlawanannya kan? Iya, benar, Pak. Ya, tetapi kenapa dia tidak marah-marah sama pemerintah? Kenapa ya? Menurut kamu kenapa kok dia tidak marah-marah? Wah, saya nggak divaksin nih, makanya saya mati gitu. Kenapa dia nggak marah-marah? Kok dia tenang aja? Ya sudah, itu ajal kan ilahi yang punya, ya kan? Kenapa kira-kira? Menurut saya, mungkin dia juga di samping dia melawan, dia mencoba berkawan juga, Pak, kali ya. Nah, itu. Jadi yang menurut saya mengatakan lebih mudah daripada menggambarkan ya. Nah, itu inkubator. Ternyata ngomong enak, gambarinya gimana? Nah, Madura yang punya kepastian dan keyakinan itu, dia bisa menggambarkan, ya kan? Gitu. Jadi persoalannya sederhana. Ini kita adalah orang yang nanti pada satu saat memberikan gambaran kan gitu. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, tadi uraian Anda kan masih kata-kata, belum ada contohnya. Belum ada gambarnya. Coba teman yang lain, ada lagi nggak yang kira-kira punya gagasan, ada nggak? Saya mencoba untuk menentukan sikap pribadi. Saya memilih untuk berkawan dengan pandemi ini. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya. Supaya saya bisa pakai kamera saya untuk merekam Anda, apa yang Anda lakukan? Alasannya kalaupun kita melawan, tapi kan sudah terjadi. Misalnya baru-baru ini saya bulan lalu terpapar juga, Ki. Dan pada saat terpapar, saya melakukan satu muhasabah. Muhasabah apa? Enggak selamanya COVID ini buruk. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kedekatan saya selama ini dengan ibu saya ternyata sudah jauh. Ketika saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, kurang memperhatikan ibu, merawat ibu, dan ketika isoman kemarin,
punya waktu banyak. Betul. Sampai ketika semua orang menjauhi kami, Iya. Saya merasa inilah kesempatan dari Allah bahwa memperbaiki semuanya dengan cara berbakti pada orang tua itu. Jadi ketika kita sudah menerima kondisi seperti itu, kita berkawan, ada timbul rasa ikhlas di situ. Apapun yang kita lakukan untuk kepentingan orang banyak, insya Allah itu akan bermanfaat. Jadi kalaupun memang melawan, untuk apa? Toh di samping takdir yang sudah digariskan Allah, juga Allah tidak akan memberi beban tanpa hikmah. Ya. Oke. Kawan. Coba gini, sambil Anda mendengar saya. Anda kan pernah terpapar. Ya. Dengan marah Anda menerima, kaget gitu ya. Tapi ketika Anda melakukan isoman, ternyata Anda ditarik menjadi kepada sebuah perenungan, betul nggak? Betul sekali. Nah, perenungan di mana ternyata rumah itu bukan kemah, kan? Betul. Ternyata rumah itu adalah sawah yang dengan tanah subur. Karena di dalamnya ada orang-orang yang kamu cintai. Ada ibu, ada kakak, ada adik, ada bapak, ya kan? Tiba-tiba isoman itu, kamu telah berusaha mengubah musibah jadi barokah, kan betul nggak? Betul sekali, Ki. Nah, itu tolong digambarkan, ya kan? Tolong digambarkan. Tarikan nafasmu pertama, marah. Tarikan nafasmu kedua, oh, kok ternyata tidak semua buruk ya. Tarikan nafas ketiga, Allahu Akbar, selama ini aku ngapain, gitu kan? Selama ini aku sia-siakan ibu, selama ini aku sia-siakan adik-adik aku. Tapi kenapa kamu berani melawan itu dengan rasa berkawan? Karena apa? Manusia itu makhluk mulia, percaya nggak? Allah menciptakan manusia makhluk mulia. Kenapa manusia makhluk mulia? Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal pikiran, Ki. Diberikan imajinasi, kan? Iya. Kalau kera, kalau kambing kan nggak punya imajinasi, kan? Iya. Ya. Itu sebuah makhluk Allah juga, tetapi dia tidak diberikan anugerah imajinasi. Jadi dari ketika kamu melihat ancaman yang maut yang mengerikan itu, dengan kamu punya kesehatan yang cukuplah dibandingkan orang yang punya pembawaan penyakit lain ya, maka tiba-tiba kamu bisa isoman dengan harapan yang besar bahwa kamu bisa sehat kembali. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, cuci tangan kayak anak SD aja sih, kayak anak SD. Cuci tangan tuh, aduh itu anak waktu aku kelas taman kanak-kanak itu, ya kan? Lalu pakai masker, aduh kayak ninja bukan, rampok bukan, dokter bukan, ya kan? Kok pakai masker? Alah, nggak masuk akal gitu. Terus berjarak, ya ampun, sekarang berjarak itu sudah susah. Kan kita waktu sholat nggak boleh ada renggang, betul nggak? Iya. Itu aslinya setan kalau renggang, betul nggak? Nah, makanya ketika bilang sausufakum bisollah, nah kita harus melakukan tertib lurus, tidak boleh ada jarak. Pada pandemi ini, lubang-lubang setan untuk ikut sholat kan banyak. Ya kan? Nah, jadi ketika saya sholat dengan sadar sebelah saya ini kosong, ya kan? Saya baru sadar bahwa biasanya kalau saya sholat, kiri kanan saya orang baik, ya kan? Tapi kali ini saya sholat, kiri kanan saya setan, ya kan? Tiba-tiba Allah Maha Besar tanpa harus aku katakan ya, karena aku bisa sampai ayat at-tahiyat akhir tanpa gangguan, nggak ada yang meruntuhkan iman saya, nggak ada, ya kan? Akhirnya saya katakan pada diri saya bahwa Allahu Akbar, Subhanallah, ternyata, nah akhirnya aku pengen bikin film gara-gara itu. Nah dengan pengalaman kamu kan kamu bisa bikin film. Narikan nafas pertama apa, tarikan nafas kedua apa, tarikan nafas ketiga, sampai akhirnya kamu sadar bahwa sesungguhnya ya ada ikhtiar lah kalau memang kamu ingin sehat, kan begitu.
Tetapi jangan lupa bahwa semua itu adalah kehendak Allah, dan Allah tidak pernah memberikan cobaan lebih berat dari apa yang kita mampu, kan? Nah, coba bikin sinopsis untuk itu. Coba bikin treatment dari situ. Ini inkubasi, karena saya menonjok langsung ke dalam tubuhmu. Menonjok langsung ke dalam pikiran. Kalau biasanya saya kelas biasa, nggak mungkin saya bisa menonjok perasaan kamu seperti ini, ya kan? Ya, Ki. Karena apa? Ini inkubator. Selamat atau mati, kan begitu, ya kan? Nah, jadi di dalam hal inilah saya ingin bahwa pengertian inkubator itu adalah celah, di mana celah itu isinya adalah kemungkinan. Catat ya, masuk inkubator itu kita mendapatkan celah, dan celah itu adalah kemungkinan. Sayangnya kita orang film, kemungkinannya mesti tergambar, itu capeknya jadi orang film. Gak mudahnya jadi orang film itu mesti digambarkan. Ya. Kamu dari mana tadi, lupa saya? Dari Bogor, Ki. Dari? Bogor. Bogor. Bandung, iya. Sin Bandung, tinggal di Bogor. Oke. Sekarang pertanyaannya bagi saya. Kamu waktu kecil pernah nyanyi anak-anak? Pernah punya dengar nyanyi anak-anak? Ya. Nanti ada lagu anak-anak yang kamu ingat? Balonku, Pelangi. Bukan, lagu Sunda. Lagu Sunda. Aduh, saya kecil sampai SMP itu di Jakarta, Ki. Oh, baik. Jadi oke lah. Lagu dengan kata-kata Indonesia. Bubui Bulan mungkin yang ini. Coba silakan Bubui Bulan. Bubui Bulan. Kalau dia waktu menyanyikan itu, coba kamu gambarkan. Bagaimana itu bentuk gambar Bubui Bulan? Sebagai rasa ya, bukan sebagai apa yang terlihat ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Silakan. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Cukup, Ki? Nah, jadi kalau melihat pencahayaan untuk film kamu, menyanyikan Bubui Bulan itu pencahayaannya gimana ya? Cerah atau agak redup atau gelap atau gimana coba? Agak redup kayaknya, Ki. Kenapa? Apa ya? Nah, jadi saya terjemahkan ya buat yang lain ya. Bubui bulan itu artinya sinar bulan yang memancar itu ya. Iya. Jadi pantulan sinar bulan itu Nadanya seperti sedang disangrai dengan bintang, ya kan? Lagi digoreng gitu. Sangrai itu goreng kering, ya kan? Iya. Jadi dulu biasanya kalau goreng kering kan pakai pasir. Ini pakai bintang, bayangin itu, ya kan? Jadi melihat yang semacam itu tidak ada alasan kamu tidak punya materi untuk belajar berimajinasi. Karena Bubui Bulan sangrai benteng. Kalau anak-anak Bugis atau Makassar itu di Sulawesi Selatan, maturate mata bengkokna, naturate maribula, marencong-rencong. Itu ada artinya. Jadi kalau mau bicara tentang apa yang namanya inkubator, teror dirimu. Gitu. Teror dirimu. Masa kehilangan jalan sih? Gitu. Nah, itu inkubasi. Kalau biasa-biasa nggak usah lah neror diri, ya kan? Yes. Tapi kalau sudah tidak ada jalan lain, teror aja dirimu. Can I still survive? Can I still survive? Can I still survive? Make it a film, kan gitu. Gitu. Oke, Bos? Siap, Ki. Terjawab ya? Jadi kalau ditanya tadi materinya, materi apa? Kamu udah kasih contoh. Materi ini bisa menjadi inkubator. Oke, ada yang lain? Teman kamu ada yang lain? Coba. Ya, dari mana nih? Ya, dari kota Cilegon, Banten. Oke, Cilegon ya. Sikap saya melawan. Ya, caranya. Caranya luapkan saja emosi kita, karena kan ini COVID datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu ini penyakit apa. Terus merupakan banyak masih aturan-aturan dan siapa gitu ya.
pasti kan kita juga memiliki emosi kan Ki. Ya, manusia wajar memiliki emosi dan udah luapkan aja. Toh ketika kita lelah dan ataupun kemudian terkena COVID itu, nah di situ kan akan ada cara kita bagaimana cara melawannya. Ya, caranya apa melawan? Caranya kalau saya berimajinasi ya kita harus mencari obatnya. Ya meskipun saya bukan ahli kedokteran yang tidak memahami virus, tapi di sini saya menginginkan bahwa ya harus ada cara untuk bisa melawan itu gitu, secara imajinasi. Ya kita bisa. Begini, imajinasi mesti kamu gambarkan. Jadi ketika keluarga saya kaget, Bapak sekarang kayak kambing gitu. Kenapa nak? Itu ngapain sih Bapak makan daun kelor? Kenapa sih Bapak makan banyak sekali daun serai ya, masak daun serai? Kok Bapak sekarang doyan banget sih sama jeruk gitu ya? Saya mengikhlaskan diri saya jadi orang yang mencari herbal-herbal dari kearifan lokal ya, gitu. Karena saya nggak bisa lawan pakai golok. Musuh ini bukan musuh yang selalu. Kalau saya juga orang Banten, bos. Saya orang Banten, saya lahir di Serang. Itu orang Banten tuh cuma satu kalimat, kadek sih aku aing gitu. Gua bacok lu, kan gitu. Nah, sekarang apa yang dibacok? Orangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Nah, cari caranya adalah membuat golok. Goloknya itu bukan golok tajam. Goloknya itu daun kelor, ya kan? Karena untuk membunuh virus kan? Ya, rimpang-rimpangan. Iya, dia daun-daun apa? Banyak sekali. Dan ternyata saya bilang, saya melawan COVID. Caranya apa? Mengeluarkan seluruh kearifan lokal. Ternyata lebih ampuh, karena apa? Kearifan lokal kan sudah mendarah daging sama kita, nggak bakal meracuni kita kan gitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini perlawanan saya adalah kembali ke akar budaya. Kembali kepada kearifan lokal. Di mana kearifan lokal memberikan petunjuk-petunjuk bahwa tanaman yang nggak ada artinya tiba-tiba punya arti yang tinggi untuk mencegah COVID. Nah, itulah yang saya lakukan sebagai anak Banten. Sebagai anak Jogja, ya, saya buka kearifan lokal Jawa, saya buka kearifan lokal orang Baduy. Nah, ternyata ya alhamdulillah sampai hari ini nggak apa-apa gitu. Begitu maksudmu, perlawanannya begitu? Ya. Jadi yang kita tahu kadang ini kan masalahnya di imun tubuh. Kita punya jamu-jamu yang dari zaman dahulu kakek moyang kita menggunakan jamu-jamu itu untuk kesehatan tubuh. Kenapa kita lewat itu? Ya, itu golok secara simbolik kan itu kan? Ya. Dan tajam dan bisa membunuh itu, membunuh virus maksudnya, bukan membunuh orang jahat ya, membunuh virus. Begitu maksudmu? Ya, yang penting ada perlawanan dan yakin bahwa itu bisa. Ya itu, jadi nanti gambarannya gimana? Nah, tadi gambaran aku udah kasih tahu. Tiba-tiba halaman rumahku penuh dedaunan. Itu sebuah gambar. Itu si Slamet jualan apa ya? Itu sudah bisa dilihat orang. Bahwa saya telah memindahkan golok saya menjadi daun-daunan. Kira-kira itu. Oke? Ya. Nah, itulah inkubator. Itulah kamu kembali kepada nenek moyang kamu kan? Waktu melawan. Iya. Nah, itu gambarannya. Coba bikin sinopsisnya. Ya, harus tergambar ya. Jangan dengan kata-kata, tergambar. Gitu. Oke? Ya oke. Itu jadi sudah karena sekarang coba lembar yang lain ya, lembar yang lain. Soal inkubator kan udah tahu. Oh, ada lagi. Yang lain deh, apa lembaran coba? Lembaran yang berikut. Ya ini sudah tadi udah kita cerangkan. Berikut lagi. Apa itu ya? Kecil banget satu.
Oh ya, jadi gini. Ya, bahwa inkubasi itu tadi yang aku bilang, saya ibaratkan ambulans itu ya. Ambulans saya itu adalah kearifan lokal untuk membawa saya mencari jalan keluar yang namanya inkubator. Maka saya menyimpulkan, saya melawan COVID dengan senjata nenek moyang saya, bukan dengan golok, bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, tapi dengan keampuhan herbal setempat. Jadi diharapkan di sini jangan menimbulkan ketegangan. Nah, ini sudah saya masuk ke dalam, kalau orang mengambil sebuah sikap, belum tentu orang tidak bereaksi. Dalam hal ini, teman Madura tadi, dia menjalankan keyakinannya, tapi tidak mengeluh untuk minta Wisma Atlet, untuk marah-marah karena nggak divaksin. Itu pasti terjadi. Tetapi yang menyelamatkan dia menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa, karena dia tidak mengganggu orang dengan keluhannya, dan orang tidak merasa terganggu, karena mereka pun tahu batasannya untuk tidak keluar kampung yang masih percaya pada COVID. Nah, jadi kelihatan seperti itu bahwa ambulans dalam pengertian kehendak yang kita ingin lakukan itu, kita harus juga memberikan sebuah kemungkinan menghindarkan adanya ketergangguan. Oke, berikut. Nah, jadi ambulans itu kan masuk, keluar masuk lalu lintas yang macet dan sebagainya itu. Maka pembuat film itu harus tahu, ketika kita membuat terobosan itu, ada yang namanya antara penonton dan tontonannya. Kenapa saya katakan penonton dan tontonannya emang cuma dua arah? Ternyata tidak. Berikut. Ternyata ada segitiga di sini. Ada pasar, ada modal, ada produksi. Nah, disinilah kelihatan bahwa drama Korea telah memenuhi ini. Ya. Siapa pemodal itu? Pemodal itu ternyata pengusaha dan juga pemerintah. Kalau lihat film-film Korea, film-film yang Vietnam sekarang sudah mulai bergerak, film itu mahal. Diperlukan studio besar. Tetapi karena mereka pernah membuat janji bahwa kebudayaan mereka harus menjajah dunia, maka pemerintah di sana juga membebaskan kebebasan berekspresi. Sampai kepada drama Korea itu berani mempertanyakan hakim, berani mempertanyakan Mahkamah Agung, menangkap polisi, ya kan? Tapi pemerintahnya siap, karena itu policy, karena itu kebijakan bersama. Intinya cuma satu, titipannya. Yang jahat mesti kalah ya, oke. Yang jahat mesti kalah. Itu semua aku lihat yang jahat kalah. Tetapi untuk membuktikan jahat dan bagus, ternyata ada polisi jelek, ada hakim korup, ada segala macam digambarkan dengan baik. Tapi akhir ceritanya, yang jahat pasti kalah. Itu basic moralnya. Jadi di sini coba-coba bikin seperti itu. Tentara yang korupsi itu digambarkan, atau PNS yang korupsi dan segala macamnya itu nggak lama umurnya, tangkap kita. Tapi ada tiga struktur ini. Siapa pemodal? Pemodal ternyata pemerintah dan juga pengusaha. Siapa pembuat produksi? Pembuat produksi adalah kita pelaku perfilman dan juga pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas dan peraturan-peraturan. Nah, lalu di sini dalam urusan ini penonton ya, itu masyarakat, Mas. Masyarakat itu luar biasa. Masyarakat itu harus diarahkan kepada satu tujuan, di mana sebetulnya mimpi itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau impian. Kalau mimpi itu ya cuma buahnya tidur. Tetapi kalau impian, itu menarik. Nah, belajar dari drama Korea,
impian yang diberikan oleh Korea adalah anak muda. Anak muda sangat punya peranan. Anak muda memimpin rombongan penjahat, rombongan baik, rombongan apa, semua anak muda. Tampang-tampangnya segar. Jadi memang secara policy bahwa anak muda dikedepankan oleh Korea. Saya juga, aduh, kok cantik sekali nih, kok perempuan laki-lakinya kok halus mukanya gitu, kayak dari Kapsalon semua. Tapi ternyata itu adalah kebijakan bahwa bangsa itu berpihak pada generasi mudanya. Nah inilah yang kita nggak punya. 3 titik ini nggak ada hubungannya, berpisah satu sama lain. Makanya sebelum kita bisa membuktikan kita hebat, maka kita nggak bisa menekan mereka. Oke, berikutnya untuk membuktikan ini saya terpaksa, ini kejelasan sikap saya ini membuat sebuah cerita yang sangat mahal saat itu, tapi saya bisa selesaikan. Berikut. Saya membuat Cut Nyaddin. Ini inkubator yang luar biasa. Kamu akan tidak punya harapan bahwa uangmu akan kembali selama. Terlalu mahal. Saya catat. Sekarang bicara tentang pahlawan selamat. Nggak ada gunanya. Orang sudah cenderung untuk menjadi koruptor. Saya catat. Akhirnya, ketika saya menampilkan Cut Nyaddin, ada satu hal yang mereka lupa, bahwa tentara itu kan sebetulnya rakyat. Rakyat juga sebetulnya prajurit, sebab kalau perang juga dia diminta ke medan perang. Siapapun, termasuk presiden kan sebetulnya rakyat juga. Nah sehingga dengan demikian, perjuangan rakyat adalah yang saya tonjolkan. Perjuangan rakyat harus memiliki semangat yang sama. Saya melatih Christine Hakim, saya mesti gimana, Mas? Eros, saya tanya, mau gimana, Ros? Begini. Oke. Saya bilang sama Christine, kamu harus jadi air, kamu harus jadi api, kamu harus jadi tanah, kamu harus jadi 4 unsur alam. Christine memainkan Cut Nyaddin, bukan. Cut Nyaddin itu cuma bentuknya. Christine memainkan kehidupan itu sendiri. Nah ini inkubator saat itu yang tidak masuk akal orang saat itu. Kami membuat Cut Nyaddin. Ternyata bisa. Sinopsisnya cuma seorang perempuan melihat langit, menentang langit dengan matanya yang buta dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan alam menjadi saksi. Itu saya buat sinopsisnya dalam bentuk pendek-pendek sekali filmnya. Dan akhirnya memancing dana yang datang dari masyarakat. Itu inkubator yang sebenarnya bahwa tidak mungkin saya hidup sebagai bayi dalam situasi perfilman seperti itu. Tetapi karena saya siap dengan segala ilmu sinematografi, saya siap dengan nasionalisme saya siap dengan kesejarahan yang saya miliki, saya siap untuk tidak punya apa-apa pada akhirnya kalau sampai saya harus berkorban. Maka akhirnya hari ini Cut Nyaddin menjadi titik pemikiran untuk kembali kepada kejelasan sikap, kembali pada kepercayaan diri, kembali pada kesadaran bahwa kalau kamu mengaku pembuat film, sudah pahamkah kamu sinematografi? Kalau belum paham, banyak buktinya. Bikin senario lebih mirip novel. Bikin virtual, gak ngerti caranya. Semua kita itu sekarang sedang apa-apa boleh. Makanya kita tidak perlu inkubator. Tapi kalau sudah digencet sama pandemi, tiba-tiba adik kita tadi, dia harus menangis. Menggambarkan kembali jejaknya, bahwa ternyata dia bisa survive.
Saya kira itu dari saya. Selebihnya saya cuma mengajak, yuk mulai hari ini kita belajar berpikir. Satu, bagaimana cara berpikir? Bicara. Dengan bicara kamu terjebak oleh pembicaraan kamu. Kamu harus bertanggung jawab pada pembicaraan kamu. Itu sebabnya kamu harus belajar berpikir. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih.